Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu dan masih dengan tema yang sama yakni meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Rini tadi Pak Ustadz, mungkin bisa kita bahas itu bagaimana berdasarkan dengan akhlak Rasulullah mencontohkan bahwa suami itu harus berkata baik ke istri, tapi pada kenyataannya mungkin ada suami yang temperamental. Bagaimana cara kita sebagai para istri untuk menyikapi yang seperti itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik. Imam itu ketika salah boleh ditegur, diperbaiki oleh makmum. Nah, ini ketika kita bicara imam. Jadi ketika imam salah dalam sholat, maka makmum jangan ikut, tapi menegur. Menegurnya pun dengan kebaikan. Dengan tasbih, subhanallah. Ketika imam salah. Bukan dengan, oh salah Pak Imam. Jadi batal dong sholatnya. Jadi ketika imam salah, menegurnya ternyata dengan tasbih, memuji Allah. Apa pelajaran? Bahwa memang suami itu memang pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana kita, ternyata ada hadis Nabi ini ketika istri, sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi, zaujuki naruki wa jannatuki. Ingat suamimu itu bisa jadi sorgamu, bisa jadi nerakamu. Jadi suami itu bisa jadi neraka kita, kapan? Ketika kita tidak taat kepada suami. Tapi ada jaminan Nabi, suami itu menjadi sebab surga kita. Ketika kita mampu taat kepada suami. Maka Nabi jamin, ayyuma maratin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Siapapun istri yang mati dan suaminya ridho dengan istrinya, karena istrinya taat kepada dia, maka istri itu pasti dijamin Nabi masuk surga. Bayangkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana mau taat kepada suami yang temperamental? Ingat Ibu, bahwa semua kita itu tak pernah lepas dari ujian. Semua kita orang beriman tak pernah lepas dari ujian. Jadi Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Jangan pernah kau ngaku beriman ya, kalau tak aku uji, kata Allah. Karena berarti sesungguhnya siapapun hari ini yang beriman akan Allah berikan ujian. Ujian itu banyak macam. Ada ujian dengan kematian. Ada ujian dalam rumah tangga seperti tadi kita diberikan suami yang temperamental. Itu yakin ini ujian. Karena takkan mungkin ada takdir datang kebetulan, ujian yang datang kebetulan. Kita sudah mengingatkan suami kita yang temperamen misal. Tapi dia masih seperti itu. Ingat ini ujian. Ingat ini ujian. Bukankah Asiyah, istri Fir'aun, adalah satu dari 4 wanita yang Allah muliakan yang dijamin surga. Allah bangunkan rumah untuk si Asiyah, istri Fir'aun. Siapa Asiyah, istri Fir'aun? Siapa Fir'aun? Manusia paling jahat sedunia. Manusia paling jahat, bahkan yang mengaku dirinya Tuhan. Apa kemuliaan Asiyah? Tetap taat kepada suami yang jahat. Dan kita yakin hari ini, suami kita tak seperti Fir'aun. Sejahat-jahat suami kita, tak mungkin dia sama jahatnya dengan Fir'aun. Kalau Asiyah saja mampu dia taat, tugas kita memang taat kepada suami. Dan kenapa suami temperamen? Bisa jadi satu, belum ada yang mengingatkan. Maka tugas kita mengingatkan. Tapi ingat, mengingatkan pun ada caranya. Mengingatkan jangan di tempat ramai. Mengingatkan mungkin sambil makan. Kayak iklan di TV itu. Sambil ngeteh. Gitu ya. Yang Mbak Rara sambil ngeteh. Yang tadi mungkin dia akan terinspirasi. Mungkin dia akan tersentuh. Atau boleh antar ke pihak ketiga yang kita yakini, yang dia dengar, yang dia segani. Karena bisa jadi temperamen itu jadi karakternya. Bisa jadi temperamen itu karena dia dikuasai setan. Bisa jadi mungkin karena dia tak sholat. Karena biasanya ketika suami tak sholat, pasti akan banyak muncul masalah-masalahnya. Maka mengingatkan. Maka mengingatkan tadi dengan tetap memuji Allah. Dan yakin ini ujian. Karena semua kita tak lepas dari ujian. Ada yang diuji suami, ada yang diuji anak tak sesuai harapan, ada yang diuji penyakit tak berkesudahan, ada yang diuji tetangga yang mungkin jahat, na'udzubillah, ada yang diuji dengan mertua. Hakikatnya semua kita ujian. Ketika hari ini kenapa suamiku temperamental? Yakin ini ujian. Tapi jangan juga berdiam diri, berusaha mengingatkan. Bila perlu kalau tak mampu ada yang ingatkan, setel itu. HP kita
YouTube, kan? Kita buka YouTube, ketik di YouTube itu Ceramah ya. ancaman bagi orang temperamental. Setel kuat-kuat, mungkin terdengar mungkin suami kita. Mungkin dengan lisan kita dia tak mau dengar, tapi mungkin dengan lisan orang lain dia dengar. Oh, ternyata orang temperamental, ternyata orang yang marah itu jadi sebab neraka. Orang yang mampu menahan marah jadi jaminan surga. Maka ada hadis itu kan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ternyata mendapatkan surga itu cukup dengan mampu menahan marah. Maka kita semua punya nafsu amarah sesungguhnya. Tetapi kata Nabi, orang yang kuat itu bukan yang mampu marah, bukan yang mampu membanting lawan ketika dia emosi, ketika marah. Tapi orang kuat itu siapa? Yang mampu menahan nafsu amarahnya ketika dia mampu marah. Iya. Semua kita punya kekuatan untuk marah. Tapi orang kuat itu, dia mampu marah tapi tak mau marah. Nah, itu tadi mungkin mengingatkan begitu. Bagaimana cara kita mengontrol diri, Ya, Pak Ustadz ya? betul, Iya, Pak. baik, kita lanjut lagi. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ada, ayo. Silakan Bu. Berdiri aja Bu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, kami mau bertanya. Namanya Ibu sebutin dulu. Nama saya Rita. Oh iya, Ibu Saya Rita. ingin bertanya kepada Bapak Ustadz masalah sholat. Kita kan ada yang dilahirkan di atas dunia ini mempunyai saudara atau saudari, dan ada yang tidak sama sekali. Sedangkan kita, kedua orang tua kita telah pulang untuk selama-lamanya. Apakah salah kalau kita selaku adik yang paling kecil menasehati saudara kita untuk jangan meninggalkan sholat? Dan itu yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ustadz. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Rita, boleh dijawab langsung. Ya, ada hadis kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Jadi kita itu semua punya kewajiban untuk menyampaikan ayat, berdakwah, itu wajib. Jadi dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, tapi tugas kita semua. Kuntum khairu ummah. Kamu kata Allah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dalam keburukan. Pertanyaannya, salahkah seorang adik ketika mengingatkan kakaknya untuk sholat? Tidak salah, itu kewajiban. Kewajiban kita untuk mengajak dalam kebaikan. Itu hukumnya wajib. Maka kita disebut umat terbaik itu kapan? Ketika syaratnya dua. Mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Itu tugas pokok kita. Nah, tetapi terkadang kakak itu tidak terima. Karena memang ini sifat manusia. Sama halnya ketika orang tua salah. Anak tidak serta-merta menganggap orang tua itu salah. Jangan nasihati orang tua itu langsung. Karena di mata orang tua, walaupun kita hari ini kita sudah besar, di mata orang tua namanya anak masih kecil di hadapannya. Walaupun mungkin kita sudah besar, punya nama, punya gelar, hebatlah sekolahnya. Tapi ingat, di mata orang tua kita adalah anak kecil. Begitu juga seorang kakak kepada adik. Karena kakak merasa dia duluan lahir. Walaupun mungkin dari sisi pendidikan lebih tinggi adik, mungkin dari sisi ekonomi lebih hebat adik, tapi di mata kakak, adik itu pasti lebih kecil di hadapannya. Maka tadi niatnya harus baik, tapi caranya pun harus baik. Terkadang kan kita itu niat baik, tapi caranya baik. Woi kak, sholat, kan tersinggung. Maka mungkin cara mengingatkannya, kak, kita ini kan sudah tak ada lagi orang tua. Bagaimana cara kita ya kak, untuk bisa doa kita sampai kepada orang tua. Kita berdoa agar Allah mengabulkan doa kita, agar orang tua kita diampun. Tapi kita tak sholat kak, bagaimana doa kita mau sampai kak? Jadi niatnya baik, tapi caranya harus juga baik. Karena ingat, kita ini adik. Status adik itu di mata kakak kecil. Walaupun mungkin tadi secara pendidikan kita lebih hebat daripada kakak. Jadi ada dua yang perhatikan. Niat baik, tapi cara pun harus baik. Mungkin metodenya untuk menasihati itu terkadang ya balik-balik juga kepada hidayah memang. Tapi tugas kita jangan berhenti. Jangan sekali kemudian dia tidak dengar, terus. Tapi cara juga baik. Jangan juga menasihati sehingga orang menjadi tersakiti. Maka tadi menasihati cukup kita berdua
Jangan menasihati depan orang banyak. Apa kata ulama? Ketika kau menasihati seseorang di depan orang banyak, itu sama saja engkau menghinanya di hadapan orang banyak. Begitu Mbak Rara. Iya, baik Ibu, terjawab? Terjawab nih. Pak Ustadz, saya kembali lagi ke akhlak Rasulullah. Pak Ustadz, mungkin kita akan bertanya lagi tentang akhlak Rasulullah tadi bagaimana, tapi setelah jeda iklan dulu Pak Ustadz ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.